Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini kita akan membahas materi TPS UTBK SBMPTN. Nah, jadi soal yang akan kita bedah di sini adalah soal tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas materinya tentang peluang. Nah, di sini kalau udah siapkan soal nomor pertama itu yaitu soal TPS tahun 2020. Nah, untuk video materinya silakan cek di link deskripsi yang udah Kak lampirkan di video ini. Nanti di situ bisa melihat link video untuk materi-materi atau rumus-rumus yang dibutuhkan untuk ngejawab soal ini. Oke. Nah, langsung aja kita jawab soal yang pertama ya. Nah, kita baca dulu. Dari 4 huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Oke ya, jadi 1 huruf, 3 angka. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, maka banyak password yang dapat dibentuk adalah. Oke, jadi ini menerapkan konsep aturan perkalian ya, aturan pengisian tempat khususnya. Oke, jadi untuk ngejawab soal ini, pertama harus kita analisa dulu, kita jabarin dulu kemungkinan-kemungkinannya. Di sini kan kita punya hurufnya ya. Kita punya huruf itu ada 4 ya. A, B, C, D, kemudian ada angka. Ya, ada angkanya itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi di sini akan disusun ya, disusun satu huruf ya, 1H kita tulis ya, dan 3 angka ya, kita tulis 3A gitu ya. Nah, jadi kan ini mengandung beberapa kondisi nih ya, ada setidaknya ini ada 3 kondisi ya, 3 kondisi. Oke. Yang pertama kondisi kemungkinannya itu satu buah huruf ya, satu buah hurufnya di sini huruf ya, kemudian 3 angka. Angka. Nah, jadi dia passwordnya itu dimulai dari huruf dulu, lalu diikuti dengan 3 angka. Kemudian kemungkinan kedua itu bisa saja angkanya dahulu ya, angkanya dahulu kemudian hurufnya. Nah, kemudian kemungkinan ketiga ya, bisa saja itu secara acak dia ya, bisa aja seperti ini nih. Angka ya, kemudian huruf ya, angka lagi gitu. Nah, kemungkinan keempat ya, bisa saja seperti ini. Angka, angka, huruf, angka. Nah, oke. Jadi ada 4 kondisi di sini yang terjadi ya untuk penyusunan passwordnya dengan catatan 1 huruf 3 angka. Oke. Nah, kita coba susun dulu atau cari tahu dulu ada berapa password yang terbentuk dengan urutan huruf dulu lalu diikuti oleh 3 angka. Ini kita cari tahu dulu ada berapa dia. Oke. Nah, jadi untuk huruf ya, untuk huruf sendiri atau untuk H ini ada 4 kemungkinan ya. Karena bisa aja huruf A, B, C atau D ya. Berarti ada 4 kemungkinan. Nah, itu untuk hurufnya. Bagaimana menentukan untuk angkanya? Untuk angkanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kemungkinan ya. Nah, ingat konsepnya di sini tidak berulang, tidak boleh berulang. Artinya jika sudah ada 1 angka dimasukkan kemari, maka angka itu tidak boleh lagi dimasukkan kemari ya, dan kemari. Oke? Jadi berkurang 1 ya. Nah, konsepnya jadi berkurang 1. Jadi yang awalnya ada 5 pilihan ya, untuk angka di sini ada 5 pilihan, maka untuk di sininya tinggal 4 ya. Ini tinggal 4 dan ini tinggal 3. Nah, jadi tinggal kita kalikan ya. 4 kali 5 kali 4 lagi kali 3 lagi. Nah, totalnya itu adalah 240 cara. Jadi akan ada 240 password ya dengan urutan atau dengan bentuk dimulai dari huruf dulu ya, kemudian diikuti dengan 3 angka. Oke ya. Nah, itu dia. Kemudian kemungkinan kedua, kalau angkanya dahulu ya, angkanya dahulu 3 angka dulu baru huruf gitu. Nah, berarti ini masih sama konsepnya, tinggal ngebalik aja. 5, 4, 3 ya, kemudian ini 4. Maka totalnya itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 4. Nah, totalnya 240 cara lagi. Oke. Nah, kemudian kemungkinan ketiga ya, atau kondisi ketiga. Nah, di sini ada berapa kemungkinan mengisi angka di sini?
Berarti di sini ada 5 ya. Kenapa? Karena bisa angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Berarti ada 5 kemungkinan. Nah, untuk yang di sini ya, untuk yang di sini dan di sini ya konsepnya tetap sama, berkurang 1. Jadi kalau di sini 5, di sini tinggal 4, di sini tinggal 3 gitu ya. Nah, ini 3, ini 4 ya, ini 3. Nah, untuk hurufnya sendiri berarti punya 4 kemungkinan ya. Kenapa? Karena bisa huruf A, B, C, atau D ya untuk hurufnya. Nah, berarti tinggal kita kalikan ya. 5 kali 4 kali 4 kali 3. Nah, totalnya 240 cara lagi. Oke. Nah, kemudian kondisi yang keempat ya. Kondisi yang keempat yaitu dimulai dari angka-angka, kemudian huruf angka gitu ya. Nah, jadi di sini juga 5 ya, karena ada 5 angka, 4 ini 3, ini 4. Konsep pengisiannya juga sama. Jadi tinggal kita kalikan 5 kali 4 kali 4 kali 3. Totalnya 240 cara ya. Nah, ini dia total caranya. Jadi kita jumlahkan ya, jumlah seluruh caranya yaitu 240 ya. Tambah lagi 240 karena ada ini ya. Kemudian ditambah lagi 240 yang ini. Kemudian tambah lagi yang ini. Ya, tambah 240. Berarti totalnya ada 960 ya. Nah, ini sama ini kan 480, ini sama ini 480 ditambahkan 960 cara. Jadi akan ada 960 password yang terbentuk dengan kondisi seperti ini. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Oke, gimana? Bisa dipahami analisanya? Nah, kalau misalkan kurang paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, masih mirip ya dengan soal yang pertama tadi. Nah, di sini kita punya 4 huruf yaitu A, B, C, D, kemudian 6 angka ya, 1 sampai 6. Nah, disusun password yang terdiri dari 1 huruf dan 4 angka. Jika digit-digit ya atau angka-angka password tersebut tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah. Oke, jadi konsepnya masih sama, kita analisa dulu kemungkinan-kemungkinannya apa-apa aja gitu ya. Nah, di sini kita punya huruf ya, kita punya huruf itu A, B, C, D. Kemudian kita punya angka ya, angkanya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan disusun password yang terdiri dari 1 huruf dan 4 angka. Yaitu kita tulis sini ya, 1 huruf, 1 H, 4 angka. Nah, jadi ini juga sama ya, ada beberapa kondisi kemungkinan ya. Pertama itu dia dimulai dari huruf dulu, lalu diikuti dengan 4 angka. Jadi kita tulis H, kemudian A sebanyak 4 kali. Gitu ya. Nah, kemungkinan kedua itu bisa saja angkanya dulu ya sebanyak 4 kali, lalu hurufnya gitu ya. Nah, kemungkinan ketiganya bisa saja seperti ini. Angka ya, angka lagi, huruf, lalu angka lagi. Ya kan? Nah, kemungkinan keempat bisa saja ya, angka, huruf, angka lagi. Gitu ya. Nah, kemungkinan kelima ya, itu bisa saja angka lagi ya, angkanya lagi, kemudian hurufnya lagi, kemudian angka lagi. Nah, kira-kira ada atau tidak lagi kemungkinan yang bisa kita susun dari 5 kemungkinan ini? Ya, nggak ada ya, karena kita sudah menjabarkan seluruh kemungkinan susunan yang mungkin terbentuk gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari untuk kemungkinan pertama nih ada berapa cara atau ada berapa cara membentuk password dengan urutan seperti ini, yaitu huruf dulu lalu diikuti 3 angka. Nanti kita hitung juga yang ini, kita hitung juga yang ini, kita hitung juga yang ini, kemudian kita hitung juga yang ini, gitu ya. Nah, jadi untuk ngejawab soal-soal seperti ini kita jabarin dulu semua kemungkinannya, baru dihitung berapa jumlah tiap-tiap kemungkinan, gitu ya. Itu konsepnya. Nah, untuk hurufnya sendiri itu berarti ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian di sini ada 6, kemudian di sini 5, 4, 3 ya. Konsepnya berkurang 1 ya, ingat ya. Karena dia tidak boleh berulang nih, tidak boleh berulang. Oke.
Nah, ini kita kalikan 4 kali 6 kali 5 kali 4 lagi kali 3 lagi. Maka totalnya itu adalah 1440. Nah, kemudian yang ini ya. Nih, berarti nih 6 5 4 3 ya. Masih sama ya konsepnya. Ya berkurang 1 dia ya. Sekali lagi kalau jelasin kenapa ini 6, karena ada 6 kemungkinan. Kenapa ini 5? Ya karena ketika sudah diisikan di kotak pertama atau di tempat pertama, maka di sini tidak boleh diisikan lagi sehingga dia berkurang 1 gitu ya. Nah, begitu juga ini berkurang 1 berkurang 1. Oke. Nah, untuk hurufnya sendiri tetap ya karena cuma 1. Nah, berarti dia di sini 4. Kita kalikan semua 1440. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, 6 5 4. Kemudian ini 4 ya untuk hurufnya, ini 3. Jadi totalnya juga 1440. Yang ini juga sama 6 5 4 3. Ini 4 juga totalnya 1440. Yang ini juga sama 6 5 4 3 ya kan? Ini 4 juga ya, totalnya juga sama 1440. Sehingga jumlah seluruh pasportnya itu adalah 1440 tambah 1440 tambah 1440 tambah lagi 1440 tambah 1440 sama dengan 7.200 paspor. Nah, gimana? Bisa dipahami? Nah, jadi jawabannya itu adalah B ya, 7.200. Jadi adik-adik harus bisa menjabarkan kondisinya ini ya, supaya bisa menentukan seluruh kemungkinan pasportnya. Jadi kita nggak bisa langsung menjawabnya tanpa menjabarkan kondisi-kondisi seperti ini ya. Jadi kita jabarin dulu. Nah, oke. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang ketiga. Oke, nah sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, ini masih soal TPS tahun 2020 dan masih punya kemiripan dengan dua soal sebelumnya. Oke ya, kita coba baca dulu. Diberikan 5 huruf konsonan Q, W, R, T, dan Y, serta 3 huruf vokal A, I, E. Dari huruf tersebut akan dibentuk sebuah password yang terdiri dari 5 huruf dengan 3 huruf konsonan, 2 huruf vokal ya, yang berbeda. Nah, ini di garis bawahin ya. Banyaknya password yang terbentuk adalah, nah, jadi kita harus analisa dulu ya kemungkinan-kemungkinan passwordnya apa aja. Jadi kita coba tulis di sini. Pertama untuk konsonannya ya, konsonan kita punya Q ya, kemudian W, kemudian R, kemudian T. Kemudian kita punya vokal ya, vokalnya di sini cuman A, yaitu kemudian I, kemudian E ya. Nah, kita akan coba bentuk passwordnya tadi terdiri dari 3 konsonan dan 2 vokal ya. Nah, jadi konsonan kita singkat K dan vokal kita singkat F ya. Nah, berarti ada beberapa kondisi nih, ada beberapa kondisi yang mungkin terpenuhin gitu ya. Nah, pertama itu adalah vokal dulu, kemudian vokal lagi, kemudian konsonan, konsonan, konsonan. Nah, jadi passwordnya itu dimulai dari huruf vokal ya, 2 huruf vokal dilanjutin dengan 3 huruf konsonan. Seperti ini ya kan. Nah, ini nanti kita hitung ada berapa cara gitu ya dengan password yang urutannya seperti ini, yaitu vokal-vokal, konsonan, konsonan, konsonan. Nah, kan passwordnya urutannya nggak hanya ini gitu ya. Artinya masih banyak urutan yang lain atau kemungkinan yang lain. Nah, jadi bisa aja seperti ini nih ya. Konsonan, 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 kemudian vokal, vokal. Kemudian bisa juga konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Ya, kemudian bisa juga dia seperti ini ya. Konsonan, vokal, vokal, kemudian konsonan, konsonan. Kemudian bisa juga seperti ini urutannya. Konsonan, konsonan, kemudian vokal, vokal, kemudian konsonan. Kemudian yang kemungkinan keenamnya bisa aja konsonan, kemudian diikuti konsonan lagi, kemudian vokal, konsonan, vokal. Nah, bisa juga seperti ini ya. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal. Kemudian bisa juga seperti ini dia. Vokal, konsonan, konsonan ya. Vokal, konsonan. Oke. Nah, masih ada lagi ya, yaitu vokal, konsonan, 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 vokal. Kemudian yang 10 ya, atau yang terakhir vokal, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini kita rapin dulu ya. Nah, jadi ada 10 kemungkinan ya yang bisa kita bentuk dari
data yang seperti ini atau dari informasi yang kita dapat dari soal seperti ini gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba hitung bagaimana atau berapa fast word yang terbentuk dari urutan seperti ini. Ada berapa dia? Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, jadi untuk yang di sini, untuk huruf vokal di sini, huruf vokal kita kan ada 3 kemungkinan. Berarti di sini itu ada 3, di sini ada 2. Kenapa? Karena ini kan berbeda ya, nggak boleh sama. Berarti di sini kalau ada 3 kemungkinan dan sudah diisikan di sini, berarti dia di sini tinggal 2, gitu ya. Nah, jadi dia berkurang 1, oke. Nah, ini dia 3, ini 2. Oke. Kemudian untuk konsonannya kan ada 5 ya. Ya. Nah, ini ada satu lagi ketinggalan ya. Ada 5 dia, berarti ini 5, 4, 3. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. 3 kali 2 kali 5 kali 4 kali 3 totalnya itu adalah 360 cara. Nah, kita isi juga yang ini ya, konsonan kemudian vokal-vokal. Ya sama juga nih sebenarnya ya, 5, 4, 3, 3, 2, 360. Nah, kalau kita perhatikan semuanya nanti totalnya itu 360 untuk masing-masing susunan ya. Nah, ini juga nanti 5 ya, 4, 3, ini 3, 2 ya, 360 juga. Kemudian ini 5, 4, 3, ini 3, 2, ini totalnya 360 juga. Yang ini juga sama ya. 5, 4, 3, ini 3, 2, totalnya 360. Yang ini juga 5, 4, 3, ini 3, 2, ini totalnya 360. Kalau dikalikan ya, ini 5, 4, 3 ya, ini 3, 2, 360 ya. Jadi dia itu urutan kemungkinannya. Ini juga sama ya. Untuk vokalnya di sini berarti ada 3 kemungkinan, di sini ada 2 karena sudah diambil 1 ya kan dari yang di sini. Di sini 5, 4, 3. Totalnya 360. Nah, total di sini maksudnya dikalikan ya. Ini sampai ini dikaliin semua. Kemudian ini juga 5, 4, 3, ini 3 kemungkinan, ini 2 kemungkinan, ini 5 kemungkinan, ini 4 kemungkinan, 3 kemungkinan ya. Kemudian ini 3 kemungkinan, ini 2 kemungkinan. Oke. Ini totalnya 360 juga, ini totalnya 360 semua. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini kan ada 10 kemungkinan dengan tiap-tiap kemungkinan itu 360 cara. Berarti jumlah keseluruhannya itu adalah 10 kali 360. Jadi 3600 password ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Nah, jadi akan ada 3600 password ya yang terdiri dari konsonan QWERTY dan vokal A, I, E gitu ya. Nah, jadi di sini adik-adik dituntut sekali lagi untuk bisa menjabari masing-masing kondisi ya. Seperti ini ada 10 kondisi password yang bisa dibentuk ya. Untuk satu kondisi itu atau satu susunan password itu ada 360. Nah, jadi kita punya 10 kondisi, 10 kemungkinan susunan passwordnya ya. Nah, kalau kurang paham nih, sini Kak coba contohin ya. Salah satu passwordnya vokal-vokal nih ya. Ini kan vokal-vokal, konsonan-konsonan. Nah, vokalnya apa aja sih? Vokalnya di sini bisa A, I. Kemudian konsonannya apa aja? Q, W, R. Nah, ya kan? Ini kan udah satu kemungkinan password yang terbentuk ya kan? Dengan susunan vokal-vokal, konsonan-konsonan. Gitu ya. Nah, jadi masih banyak lagi contohnya itu seperti ini ya. Sampai nanti totalnya 3600. Jadi nggak mungkin kita tulisin satu persatu. Oke, karena saya itu aja untuk soal yang ketiga cara ngejawabnya. Kalau misalkan kurang paham boleh komen di kolom komentar, nanti Kak coba balas ya dengan chat. Nah, atau kita bisa juga didiskusi nanti di kolom grup ya. Nah, di deskripsi video ini ada grup yang Kak lampirkan untuk kita diskusi nanti ngebahas soal-soal TPS. Oke. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya.